Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nur Solihin Insani dalam channel Insan Pijar, menjadi insan pintar dengan belajar. Di video kali ini pembahasan saya mengenai barang bukti. Setelah di yang lalu pembahasan kita mengenai alat bukti, dan alat bukti ini juga bisa menjadi sandaran hakim ya dalam membentuk keyakinannya. Kita membahas sekarang mengenai barang bukti. Nah, barang bukti ini apakah bisa juga menjadi sandaran hakim dalam membentuk keyakinannya? Nah, di dalam video ini dibahas tuntas ya. Selain itu, video ini juga membahas mengenai tata cara mendapatkan barang bukti, kemudian bagaimana sih cara pemeriksaan barang bukti tersebut, kemudian kegunaan barang bukti itu apa sih? Nah, jadi gak usah berlama-lama, langsung saja kita saksikan penjelasannya. Sebelum kita lanjut lebih jauh mengenal apa itu barang bukti gitu kan, ada baiknya disiapkan dulu kuhapnya ya, disiapkan di sampingnya. Jadi nanti ketika saya menyebutkan pasalnya langsung bisa ditandain gitu kan ya, jadi ada jejak-jejaknya gitu, nggak perlu diulang-ulang lagi kan. Nah, apa sih itu barang bukti gitu kan? Nah, harus tahu dulu nih sebelum lanjut lebih jauh dalam kan, kita harus kenalan dulu nih. Kan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Apa sih itu barang bukti gitu. Nah, kalau kita mengutip dalam bukunya Al-Fitra itu di halaman 163 ya, hukum pembuktian di buku yang edisi terbaru, paling terbaru ya. Itu adalah serangkaian tindakan penyidik. Nah, kalau kita ya di sini ya, kalau kita berbicara soal penyidik, berarti kita berbicara tentang tingkat inkusator. Ya, jadi yang namanya penyidik pasti tingkatnya inkusatoir gitu. Ya. Dalam penyitaan, ya, serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan, penggeledahan dan atau pemeriksaan surat. Ya, jadi kewenangan daripada penyidik menggeledah, ya, menyita, memeriksa surat. Untuk apa? Untuk diambil alih, ya, dan disimpan di bawah penguasaannya. Penguasaan siapa? Penguasaan penyidik. Ya, jadi penyidik itu menyita, memeriksa surat dan menggeledah ya untuk barang bukti ini. Ya, yang nanti akan disimpan di bawah penguasaannya. Bentuknya baik benda berwujud baik benda bergerak ataupun benda tidak berwujud ya, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Benda bergerak itu contohnya ada sesuatu yang bisa dipindahkan, itu benda bergerak. Kursi, mobil ya, roda 2 itu ya. Kemudian lemari, semua yang bisa dipindahkan itu termasuk benda bergerak ya. Sedangkan benda tidak berwujud yang disebutkan tadi itu contohnya adalah ide seseorang ya, itu kan tidak berwujud, tidak kelihatan. Nah, itulah barang bukti. Jadi barang bukti merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk menyita ya, melakukan penyitaan, pemeriksaan surat dan juga penggeledahan. Nah, untuk kepentingan pembuktian, yang mana benda-benda itu nanti akan disimpan ya dan dipergunakan sebagai bahan pembuktian, baik itu benda bergerak dan benda tidak berwujud. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk barang bukti ini ya, ketika kita menyebutkan kata barang bukti, sebenarnya di dalam KUHP juga itu ada beberapa pasal yang menyebutkan mengenai barang bukti ini. Seperti ada dalam pasal 21 ayat 1, kemudian pasal 45 ayat 2, kemudian ada juga pasal 46 ayat 2 dan 181 ayat 1. Nah, coba dibuka pasal yang tadi saya sebutkan ya, 45 ayat 2, 46 ayat 2, 181 ayat 1 ya, dan 21 ayat 1. Itu dibuka di dalam KUHP, kemudian ditandain. Nah, digarisbawahi tentang kata-kata barang bukti yang ada dalam pasal tersebut.
Setelah kita kenal ya apa itu barang bukti, kemudian pasal-pasal yang menyebutkan tentang barang bukti gitu kan, kita sekarang masuk ke cara mendapatkan barang bukti. Nah, ternyata ada cara mendapatkan barang bukti. Sebenarnya kalau kita mau tahu caranya itu secara tidak langsung disebutkan di dalam pengertian dari barang bukti itu, ya, yaitu apa saja. Pertama dengan cara penggeledahan, kemudian penyitaan dan pemeriksaan surat. Nah, jadi ada 3 cara mendapatkan barang bukti. Yang pertama apa tadi? Terus? Nah, betul banget ya. Penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Oke. Kita akan bahas satu-satu. Mulai dari penggeledahan. Ya, nah, dibuka KUHP-nya, disiapkan KUHP-nya, kita buka. Pertama, dalam penggeledahan itu kita lihat di pasal 32. Nah, buka pasal 32-nya. Kemudian buka pasal 37 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Buka pasal 125 dan buka pasal 127. Nah, kita buka dulu di pasal 32 KUHP ya, di sini. Dibunyinya gini. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Itu kata pasal 32 ya, penggeledahan. Kemudian ada pasal 37 ayat 1. Pada waktu menangkap tersangka, penyidik harusnya hanya berwenang menggeledah pakaian, termasuk benda yang dibawa, serta apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita. Nah, itu ya, itu cukup jelas. Ayat 2. Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian atau menggeledah badan tersangka. Nah, ini ya, itu penggeledahan disebutkan dari pasal di pasal 32, 37 ayat 1 ayat 2. Kemudian ada juga di pasal 125. Kita buka pasal 125-nya. Mana ya? Ini dia. Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan rumah, terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal kepada tersangka dan keluarganya. Selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34. Dibuka pasal 33 dan 34-nya, dilihat, ditandai tentang apa itu. Ya, oke. Nah, untuk penggeledahan, jadi pihak penyidik itu bukan kayak semena-mena masuk ke dalam rumah orang meskipun orang itu disangka melakukan suatu perbuatan melawan hukum ya, atau pelanggaran hukum gitu. Tapi dia juga harus menunjukkan surat. Nah, tanda pengenalnya. Gak bisa nyelonong masuk, itu namanya tidak sopan. Kita aja kalau bertetangga, tetangga kan harus permisi dulu gitu kan untuk masuk ke rumah kita gitu. Penyidik juga sama. Dia untuk keperluan apa, dia ke situ menunjukkan tanda pengenalnya dan lain sebagainya. Nah, kemana? Kepada orang yang disangkakan melakukan suatu perbuatan dan juga kepada keluarga daripada orang tersebut. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk penggeledahan itu diatur dalam pasal 32 ya, 37 ayat 1 ayat 2, 125 dan 127 ya, di mana 125 ini dihubungkan dengan pasal 33 dan 34. Kemudian di 127 tadi, untuk keamanan ketertiban penggeledahan, penyidik mengadakan penjagaan atau penutupan di tempat yang bersangkutan. Nah, itu ya. Dalam hal penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidak meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung. Jadi kalau penyidik menganggap bahwa seseorang yang berhak ada di situ, nggak boleh keluar dari rumah atau lingkungan tersebut gitu, tempat pemeriksaan itu ya. Jadi tata cara yang pertama dalam mendapatkan barang bukti adalah penggeledahan ya, sekali lagi diatur dalam pasal 32, 37 ayat 1 ayat 2, 125 dan 127 KUHP. Nah, kan kita udah tahu nih tuh tata cara mendapatkan barang bukti yang pertama ya, itu penggeledahan. Sekarang kita masuk yang kedua. Apa sih yang kedua? Yang kedua dari tata cara mendapatkan barang bukti adalah dengan cara penyitaan.
Penyitaan itu juga diatur dalam KUHP gitu ya, disebutkan dalam KUHP penyitaan, cara mendapatkan barang bukti. Pertama diatur dalam pasal 38 ayat 1, kemudian pasal 46 ayat 1, pasal 128 dan 130 ayat 1. Kita buka dulu pasal 38-nya ya, ayat 1. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Nah, jadi penyitaan itu dilakukan oleh penyidik. Ya, namanya tadi serangkaian tindakan penyidik di awal ya. Berarti di tingkat inkus atau ya. Hanya dapat dilakukan dia ya, penyitaan hanya dengan izin ketua pengadilan negeri setempat. Maksudnya adalah di mana perbuatan itu terjadi. Jadi lingkup apa sih peradilannya di mana gitu kan. Itu izinnya di situ. Kemudian ada 46 ya, pasal 46 ayat 1. Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita. Nah, jadi benda yang penyitaan itu dikembalikan ya. Atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila. Nah, ada poin A, poin B, poin C ya. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau tentunya tidak merupakan tindak pidana. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Kemudian ada juga ya, jadi kalau pasal 46 ini benda yang udah disita, dilakukan penyitaan itu bisa dikembalikan kepada orang di mana benda itu disita ya, orang yang dilakukan penyitaan kepadanya gitu. Dan itu bisa dikembalikan kalau ya apabila yang poin 3 ini ya salah satu aja. Oke. Nah, kemudian diatur juga dalam pasal 128. Apa pasal 128? 128. Kayak gini bunyinya. Dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita. Nah, ini sebenarnya sama kayak penggeledahan ya. Penggeledahan juga kan ketika datang ke rumah tadi harus menunjukkan tanda pengenalnya. Begitupun dengan penyitaan. Jadi penyidik itu harus menunjukkan tanda pengenalnya sebelum dia menyita barang tersebut. Jangan sampai barangnya disita, tapi dia tidak menunjukkan tanda pengenalnya. Karena udah disebutkan nih dalam pasal 128 ya. Dalam penyidik melakukan penyitaan, dia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita. Misalnya penyidik mau menyita benda milik si A gitu kan. Nah, dia menunjukkan dulu tanda pengenalnya kepada si A gitu. Dia sebagai apa dan lain sebagainya, baru boleh benda itu dilakukan penyitaan gitu. Tapi tentunya penyitaan itu, kita kembali lagi ke pasal 38 tadi, hanya dapat dilakukan ya dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Jadi satu pasal itu saling berhubungan dengan pasal yang lain. Ada di pasal 130. Bilang apa? Pasal 130 ayat 1. Benda sitaan sebelum dibungkus dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing ciri maupun sifat khas tempat hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lainnya yang kemudian diberi hak dan dicap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik. Nah, untuk pasal 130 ayat 1 ini kira-kira ada nggak sih penjelasannya? 130 ya, 130. Nah, maksudnya apa? Pasal ini ya, kenapa harus dicatat, dipisah itu kan? Mencegah kekeliruan dengan benda lain yang tidak ada hubungan dengan perkara yang bersangkutan untuk penyitaan benda tersebut telah dilakukan. Jadi di dalam penjelasan pasal 130 itu di dalam KUHP ya, itu dijelaskan kenapa benda itu harus dicatat, disita ya, dicatat, ditulis tanggalnya ya dan lain sebagainya di pasal 130 itu. Mana nih? Ya. Dipisah ya, dibungkus, dicatat berat menurut jenis masing-masing ciri maupun sifat khas tempat, hari dan tanggal penyitaan gitu. Ya, jadi kenapa fungsinya apa? Untuk mencegah kekeliruan dengan benda lain. Nah, jadi penyitaan itu beda sama penggeledahan pasalnya karena penyitaan diatur dalam pasal berapa aja tadi? Terus? Betul? Terus? Iya dan ya,
Nah, itu ya. Jadi pasal berapa? 38 ayat 1, 46 ayat 1, 128 dan 130 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, sekarang kita masuk nih ke cara mendapatkan barang bukti yang terakhir. Setelah penyitaan, penggeledahan, kita masuk yang terakhir, yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Iya, bener banget, pemeriksaan surat. Nah, pemeriksaan surat merupakan salah satu cara mendapatkan barang bukti. Hal ini diatur juga di dalam KUHP-nya, yaitu di dalam pasal 47 ayat 1 dan 2, kemudian ada juga pasal 49 ayat 1 dan pasal 131 KUHP. Ya, apa sih itu pemeriksaan surat? Nah, kita buka dulu nih di pasal 47 ayat 1-nya. Mana ya? 47 ayat 1. Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi. Nah, jadi surat itu bukan hanya terbatas yang ditulis ya, tetapi juga yang email dan lain sebagainya gitu kan. Jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari Ketua Pengadilan Negeri. Ya, kemudian ayat 2-nya apa? Ayat 2-nya, untuk kepentingan tersebut, penyidik dapat meminta kepada Kepala Kantor Pos dan Telekomunikasi, Kepala Jabatan atau Perusahaan Komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk itu harus diberikan surat tanda penerimaan. Ya, itu. Jadi pengaturannya 47 ayat 1 dan ayat 2. Kemudian di pasal 49 ayat 1. Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, ya. Nanti dibuka pasal 48-nya, dibaca, ditandai, ya. Dan pasal 75. Pasal 75 ini itu tentang berita acara, ya, ditandai juga karena pasal 75 ini berkaitan dengan pasal 49. Dia disebut secara jelas pasal 75 di pasal 49 yang membahas tentang berita acara, ya. Penyidik membuat berita acara. Terakhir, dalam cara mendapatkan barang bukti ini, itu pemeriksaan surat diatur dalam pasal 131. 131 menyebutkan, ya, dalam hal sesuatu tindak pidana sedemikian rupa sifatnya, sehingga ada dugaan kuat dapat diperoleh keterangan saksi dari berbagai keterangan dari berbagai surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya, penyidik segera pergi ke tempat yang dipersangkakan untuk menggeledah, memeriksa surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya, dan jika perlu menyita. Nah, gitu ya, bukan sebatas memeriksa lagi tapi menyita. Penyitaan yang dilakukan itu dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 129 undang-undang ini. Nah, dilihat pasal 129-nya tentang apa? Ditandai gitu ya. Nah, jadi dalam cara mendapatkan barang bukti itu ada 3, dan mereka ketiganya diatur di dalam pasal yang berbeda-beda, ya. Ada apa? Ada penggeledahan, kemudian ada penyitaan, kemudian ada juga pemeriksaan surat. Yang mana ya di dalam KUHP ini, di sini penggeledahan diatur dalam pasal 32, kemudian 37, 125, 127. Kemudian penyitaan diatur dalam pasal 38, 46, 128 dan juga pasal 130. Nah, beda lagi dengan pemeriksaan surat, diatur dalam pasal berapa aja tadi? Ada 47, ada pasal 49 dan pasal 131 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi diingat terus ya, cara mendapatkan barang bukti ada 3 yang tadi saya sebutkan. Nah, kan tadi udah dapet nih cara mendapatkan barang bukti. Barang buktinya udah dapet. Terus diapain gitu kan? Nah, barang bukti tersebut kan harus diperiksa gitu. Nah, bagaimana sih cara memeriksa barang bukti ini? Kan begitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke tata cara memeriksa barang bukti yang tadi sudah didapatkan dari salah satu dari 3 yang tadi saya sebutkan di awal ya. Tata cara memeriksa barang bukti itu sudah jelas diatur dalam pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kita buka pasal 181-nya. Oke, udah nemu belum? Oke.
Nah ini 181. Jadi ada tata cara pemeriksaan itu ada 3 ya, ada 3 karena diatur dalam 181 itu ada 3 ayat ya. Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 undang-undang ini. Nah, coba dibuka pasal 45-nya. Tentang apa sih pasal 45 tadi gitu kan? Nah, pasal 45 itu menyebutkan benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas, rusak, membahayakan, bla 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 gitu ya. Ditandai pasal 45-nya juga ya. Jadi si hakim ini menunjukkan nih kepada si terdakwa apakah dia tahu tentang barang ini dan lain sebagainya, itu harus ditunjukkan. Itu tata cara yang pertama. Kedua, di ayat 2, jika perlu benda itu juga diperlihatkan oleh hakim ketua sidang kepada saksi. Kan tentunya dalam pemeriksaan di tingkat akusator ada saksi kan. Nah, saksinya itu diunjukkan tuh. Bukti CCTV, kemudian bukti baju, misalnya ada baju, kemudian misalnya dan lain sebagainya ya. Benda-benda yang disita itu ya dilakukan dalam proses pembuktian di tingkat penyidikan, penuntutan maupun di tingkat pemeriksaan oleh hakim pengadilannya. Ketiga, apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi, dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu. Nah, jadi kalau mau tahu tata cara dalam memeriksa barang bukti ini, ya, yang udah didapatkan tadi, ya, baik dari penggeledahan, penyitaan maupun pemeriksaan surat, tata cara pemeriksaannya diatur dalam pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tentunya dengan memperhatikan pasal 45 KUHP-nya. Ketika kita sudah membahas yang tadi ya, dari cara dapetinnya, kemudian cara meriksanya gimana, kemudian kalau kita mengingat-ingat dari penjelasan awal-awal saya gitu tentang hukum pembuktian, yang penting dalam membentuk keyakinan hakim itu adalah alat bukti, kan begitu ya. Nah, jadi sebenarnya apa kegunaan si barang bukti ini kalau dengan alat bukti aja udah cukup gitu. Nah, si barang bukti ini punya kegunaan. Kalau kita melihat ya di pasal 181 tadi, tata cara pemeriksaan barang bukti tadi, sebenarnya kalau kita lihat terkesannya cuma terkesan ya udah gitu aja. Tapi secara material ya, secara pokoknya barang bukti ini bisa sebagai sandaran hakim dalam membentuk keyakinannya. Karena yang dicari dalam pemeriksaan pembuktian secara pidana adalah kebenaran secara material, ya. Menurut bukunya Alfitra di halaman 184, ya, sistem pembuktian KUHP itu kan negatif wetelek, ya. Sistem pembuktian negatif wetelek, ya, negatif. Ada 2. Yang pertama, adanya macam-macam alat bukti ditentukan oleh undang-undang, dan yang kedua, adanya keyakinan hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana atau tidak. Jadi bukan hanya didasarkan kepada alat bukti saja yang diatur dalam pasal 184 KUHP ya. Tapi kalau kita melihat dari 181 KUHP-nya, ternyata barang bukti ini juga bisa menjadi sandaran hakim ya dalam membentuk keyakinannya. Di sini ya, kalau dalam bukunya Alfitra, hakim tuh kan nggak bisa dipaksa ya. Kalau dia belum yakin, terus semua alat bukti dan barang bukti menunjukkan kepada terdakwa bahwa terdakwa bersalah, tapi dianya nggak ada keyakinan gitu, kan dia nggak bisa dipaksa untuk memutuskan itu bersalah gitu, dipidana gitu, nggak bisa. Ya, ini ada contoh kasus yang diangkat dalam bukunya Alfitra di halaman 165. Pernah terjadi bahwa seorang yang bernama Sarmo diajukan ke persidangan pengadilan atas dasar dakwaan bahwa Sarno telah membunuh Kosim dengan jalan menembak dengan senapan peluru. Tapi di bawahnya ya hakim nggak yakin gitu, meskipun bahwa alat bukti ya, semua barang buktinya ada, alat buktinya, saksi dan lain sebagainya menunjukkan bahwa Sarno itu yang telah membunuh si Kosim ini kan. Nah, kemudian karena hakim nggak yakin, hakim mempergunakan barang bukti itu untuk membentuk keyakinan si Sarno ini betul-betul membunuh Kosim. Nah,
Terdakwa ini berpenampilan sederhana, seperti orang desa kebanyakan. Hakim menyuruh terdakwa untuk mengambil senapan dan sebutir peluru, ya, yang diajukan sebagai barang bukti untuk disisihkan ke senapan tersebut. Ternyata Sarno ini tidak bisa mengisikan peluru ke senapan. Nah, atas dasar keadaan itu, hakim membebaskan Sarno karena hakim yakin mana bisa orang membunuh orang lain ketika dia sendiri tidak bisa memasukkan peluru ke dalam senapan gitu. Itu kan berdasarkan barang bukti. Ada barang buktinya, kemudian hakim bilang, coba nih masukin peluru ke dalam senapan. Bagaimana saudara mempersiapkan, ya, mempersiapkan rencana untuk menembak itu? Bagaimana? Lo orang ini aja nggak bisa masukin peluru ke senapan, gimana dia bisa membunuh orang kan gitu? Ya, jadi ternyata terbukti bahwa Sarno ini orang yang diupah, suruh apa? Suruh mengaku bahwa dia yang melakukan perbuatan, ya. Perbuatan siapa? Perbuatan orang lain yang tidak dia lakukan, kayak gitu, ya. Jadi dari contoh Sarno ini, hakim menyadarkan keyakinannya kepada barang bukti. Nah, jadi itulah ya penjelasan saya mengenai barang bukti. Jadi barang bukti itu sebenarnya sama, ya, mempunyai kekuatan penyandaran yang sama bagi hakim untuk membentuk keyakinannya dia, ya. Jadi bukan hanya kepada alat bukti. Jadi barang bukti itu juga penting, ya. Jadi udah tahu nih ya, membuat kesimpulan apa itu barang bukti dan apa itu alat bukti setelah yang udah kita lewati itu, ya. Apa penjelasannya? Coba disimpulkan apa perbedaan antara barang bukti dengan alat bukti. Kan dasar hukumnya aja udah beda, ya. Cara mendapatkannya aja udah beda. Jadi apa itu alat bukti dan apa itu barang bukti? Bedanya di mana sih? Nah, coba dituliskan ya dalam kolom komentar. Apa sih itu perbedaannya setelah mendengar penjelasan saya. Oke, baik. Terima kasih ya udah mendengarkan penjelasan saya mengenai barang bukti. Semoga apa yang saya sampaikan menuai keberkahan untuk kita semua, ya. Jangan lupa dicatat di dalam kuhapnya agar tidak lupa. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.